Pada akhir Juli 2025, sebuah peristiwa mengejutkan terjadi di Kota Padang. Sebuah rumah doa umat Kristen dirusak oleh sekelompok massa. Perusakan, intimidasi, dan luka pada anak membuat kasus ini menjadi perhatian nasional. Apakah benar ini hanya miskomunikasi atau ada masalah yang lebih dalam tentang intoleransi, perlindungan minoritas, dan penegakan hukum? Pada video ini, kita akan membahas kasus ini secara menyeluruh, mulai dari kronologi, teori yang relevan seperti konsep hak asasi manusia, intoleransi, dinamika sosial, hingga rekomendasi solusi. Mari kita pahami apa yang sebenarnya terjadi dan bagaimana seharusnya masalah ini diselesaikan. Peristiwa ini terjadi pada 27 Juli 2025. Sebuah rumah doa di Kelurahan Padang Sarai didatangi sekelompok massa. Massa membawa kayu, batu, dan benda tajam. Mereka merusak bangunan, memecahkan fasilitas, dan membuat jemaat ketakutan. Dua anak usia 9 tahun dan 11 tahun ikut menjadi korban dan mengalami luka. Polisi menangkap 9 orang. Pemerintah Kota Padang menyampaikan permintaan maaf, namun menyebut kejadian ini sebagai miskomunikasi antar warga. Di sisi lain, lembaga hak asasi manusia seperti Kontras menilai ini sebagai pelanggaran serius terhadap kebebasan beragama dan ancaman terhadap keselamatan sekelompok minoritas. Untuk memahami kasus ini secara mendalam, kita perlu kembali kepada materi dasar mengenai hak asasi manusia, terutama kebebasan beragama. Kebebasan beragama ini adalah hak fundamental yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan berbagai peraturan internasional. Setiap orang memiliki hak untuk memeluk agama dan menjalankan ibadah tanpa rasa takut. Ketika tempat beribadah diserang, itu berarti hak beribadah sedang dirampas. Perusakan rumah doa bukan hanya sebuah tindakan kriminal, tetapi juga pelanggaran terhadap nilai hak asasi manusia yang paling dasar. Negara memiliki kewajiban untuk melindungi kebebasan. Bukan hanya secara teori, tetapi juga secara nyata. Kasus perusakan rumah ibadah memiliki dasar hukum yang jelas. Dalam KUHP, tindakan perusakan, penyerangan, dan kekerasan terhadap fasilitas umum memiliki ancaman pidana yang tegas. Jika pengrusakan dilakukan terhadap tempat ibadah, itu dapat memberatkan hukum. Lebih dari itu, karena terdapat korban anak, Undang-Undang Perlindungan Anak harus diterapkan. Anak-anak adalah kelompok yang harus dilindungi secara mutlak, dan kekerasan terhadap mereka tidak boleh ditoleransi dalam bentuk apapun. Oleh karena itu, proses hukum tidak boleh dilemahkan dengan narasi miskomunikasi. Penegakan hukum yang tegas menjadi sangat penting agar kasus serupa tidak terulang. Kasus ini bukan hanya masalah kriminal, ini juga menggambarkan persoalan sosial, seperti meningkatnya intoleransi di beberapa wilayah. Intoleransi muncul ketika ada penolakan terhadap keberadaan kelompok yang berbeda keyakinan. Prasangka, ujaran kebencian, dan tekanan sosial yang dibiarkan dapat berkembang menjadi kekerasan fisik. Intoleransi bukan muncul tiba-tiba, ada beberapa faktor pemicunya, seperti minimnya pendidikan toleransi, pengaruh kelompok tertentu, misinformasi terkait agama, dan tekanan sosial. Ketika pemerintah daerah tidak bersikap tegas, situasi ini dapat membiarkan intoleransi berkembang terus. Jika kita melihat keseluruhan peristiwa ini, setidaknya ada 3 masalah utama. Yang pertama, ada pelanggaran kebebasan beragama yang secara jelas terjadi melalui perusakan rumah ibadah. Yang kedua, ada kegagalan dalam perlindungan kelompok minoritas yang seharusnya mendapat jaminan keamanan lebih. Yang ketiga, terdapat ketegangan sosial dan meningkatnya intoleransi yang menunjukkan lemahnya upaya menciptakan ruang dialog antar kelompok agama. Masalah ini kompleks, sehingga penanganannya pun harus komprehensif. Kita sekarang masuk pada bagian paling penting, bagaimana menyelesaikan dan mencegah peristiwa serupa terjadi lagi. Solusi yang pertama, penegakan hukum harus dilakukan secara tegas dan terbuka. Semua pelaku harus diproses tanpa pandang bulu. Lembaga independen seperti Komnas HAM dapat mengawasi proses ini untuk memastikan tidak ada intervensi. Kedua,
Korban, terutama anak-anak, harus mendapatkan pendampingan psikologis dan pelindungan keamanan. Ini adalah bentuk tanggung jawab negara. Dialog dan rekonsiliasi antara warga sangat diperlukan. Pemerintah daerah harus memfasilitasi pertemuan antara tokoh agama, masyarakat, dan pihak-pihak terkait untuk membangun kembali rasa kepercayaan. Selain itu, pendidikan toleransi harus diperkuat di sekolah, komunitas pemuda, dan lingkungan RT atau RW. Sikap toleran tidak terbentuk dalam semalam, tetapi selalu bisa ditanamkan. Pemerintah pusat dan daerah perlu memperkuat kebijakan yang melindungi kebebasan beragama. Evaluasi terhadap kebijakan lokal harus dilakukan untuk mencegah diskriminasi terhadap kelompok minoritas. Selain itu, negara perlu memastikan bahwa setiap warga tanpa memandang agama apapun berhak beribadah dengan tenang. Budaya toleransi harus dijaga dengan serius, karena keberagaman adalah fondasi bangsa kita. Kejadian di Kota Padang bukan hanya satu insiden biasa. Kejadian ini adalah pengingat bahwa kebebasan beragama harus dilindungi, minoritas harus dijaga, dan intoleransi tidak boleh dibiarkan berkembang. Tanggung jawab menjaga keberagaman tidak hanya ada pada pemerintah, tetapi juga pada kita semua. Dengan penegakan hukum yang kuat, pendidikan toleransi, dan keberanian untuk berdialog, kita bisa menciptakan masyarakat yang aman bagi semua umat beragama. Semoga video ini membantu kita memahami masalah ini dari sisi lebih dalam dan mengajak kita bersama menjaga Indonesia tetap damai dan toleran.